Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Nur Saniati, SPDI, Guru PAI di SMK Negeri 1 Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat, baik. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar seperti biasanya, ketua kelas kita yang ganteng Jajan dipimpin doa dulu yuk. Belum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah bagus sekali kalian sudah membaca Asmaul Husna hari ini. Bacaan kalian dan hafalannya sepertinya sudah mulai membaik. Silakan seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu kali ini Satu Nusa Satu Bangsa ya. Silakan berdiri semuanya. Oke, terima kasih. Satu nusa dan satu bangsa ini supaya kita tetap bersatu seperti kemarin. Meskipun kita berbeda-beda suku, tapi pada dasarnya kita tetap satu. Meskipun kita berada di pulau yang jauh, tapi tetap kita satu. Gunakan bahasa Indonesia untuk menjaga persatuan dan cinta tanah air kita. Anak-anak ibu semuanya, ada yang ingat kemarin kita membahas pelajaran tentang apa di pertemuan sebelumnya? Ingat Bu. Apa itu? Tentang hadis Bu. Iya benar sekali, hadis adalah pedoman hidupku. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, ada kipas angin, ada kulkas, ada televisi. Itu diciptakan oleh manusia. Manusia menciptakan semua itu, ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu digunakan oleh kita supaya kita bisa merakitnya, supaya kita tidak salah dalam merangkainya. Begitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup kita yang bisa kita jadikan sebagai acuan supaya kita tidak salah dalam melangkah, supaya kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah anak-anak ibu semuanya. Kalian bisa simak pada tayangan di depan. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu memperjelas pengertian ijtihad sebagai sumber hukum Islam sampai dengan mendeskripsikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Seperti biasanya kalian saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu ada Jajang dan Mas Nasarin. Silakan semuanya berkumpul menuju kelompoknya. Rapikan bangku dan mejanya supaya terlihat enak pada saat diskusi dan nanti ketika kalian mempresentasikan. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kalian memulai untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Ijtihad adalah pedoman hidupku. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan sebuah hukum atau perkara. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Suatu perkara kalau tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis, maka kita cari di dalam ijtihad, di dalam keputusan para ulama.
Macam-macam hukum taklifi atau ijtihad itu ada: satu, wajib, suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah, suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Makruh, suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa, kalau ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Mubah, suatu perkara yang boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Kemudian haram, suatu perkara yang apabila kita kerjakan justru kita akan berdosa, dan apabila kita tinggalkan justru akan mendapatkan pahala. Anak-anak semuanya, silakan kalian simak video pembelajaran tentang hikmah menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam berikut ini. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian sudah mendengar penjelasan Ibu dengan baik dan menyimak video yang sudah Ibu tayangkan. Selanjutnya, sebelum kita memulai di kegiatan pembelajaran dengan penugasan nanti, adakah di antara kalian yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Ada Bu. Oke, silakan Supri. Apa itu Supri? Contoh perkara yang mubah dan sunnah itu seperti apa, Bu? Bagus sekali. Contoh perkara yang mubah. Mubah itu perkara yang apabila dikerjakan boleh, apabila tidak dikerjakan juga boleh, seperti bermain. Supri boleh main, boleh juga enggak main. Main juga enggak dapat pahala, enggak dapat dosa, di rumah juga tidak dapat apa-apa. Tapi ingat, harus tetap dengan waktu. Kalaupun seandainya mau main, Supri ingat waktu, kapan pada saatnya pulang, kapan sholat, kapan makan, sehingga orang tua tidak bingung dalam mencari. Kemudian kalau sunnah, ya seperti puasa Senin Kamis, seperti sujud sawi, sujud syukur, kemudian sholat tahajud dan lain sebagainya. Kalau makruh itu Supri, ketika kita makan jengkol dan tete Supri, itu enak bener. Kalau kamu makan itu nggak dapat apa-apa, kalau ditinggalin tuh justru dapat pahala. Meskipun itu penambah nafsu makan ya Supri ya, kamu pasti nambah-nambah itu makan pakai pete dan jengkol. Tapi ingat, kalau itu tidak dimakan justru dapat pahala. Kenapa? Karena banyak mudaratnya. Kalau Supri nggak hati-hati, kalau nggak gosok gigi yang benar, ketika buang air kecil tidak menyiramnya dengan benar, itu akan meninggalkan parfum yang lumayan bagi orang lain setelah kita yang masuk ke situ Supri. Oke semuanya, anak-anak hebat Ibu semuanya, selanjutnya Ibu akan bagikan tugas kepada kalian melalui LKPD. Ada 2 LKPD. Yang pertama kalian menjawab pertanyaan, yang kedua kalian mengerjakan proyek. Silakan kalian kerjakan. Ada beberapa pertanyaan di situ, memperjelas pengertian ijtihad, menganalisis kedudukan ijtihad. Silakan kalian kerjakan. Kemudian anak-anak Ibu semuanya, ketua kelompok dalam kelompoknya silakan maju ke depan. Ibu akan membagikan spidol, gunting, karena kegiatan kita hari ini seperti kemarin, kita membuat mid mapping peta konsep di materi kita ijtihad nanti sesuai tema. Silakan diambil semuanya ke depan. Setelah kalian mengerjakan LKPD itu, kalian buat peta konsep atau mid mapping sesuai materi kelompok 1, memperjelas pengertian ijtihad. Kalian buat dalam kertas karton yang sudah Ibu bagikan, tulis kata-kata penting dari materi-materi penting itu, kalian gambar semenarik mungkin dan bisa kalian cari contohnya seperti biasa di Google sebagai panduannya. Kalian bisa cari. Kalian Ibu beri waktu 30 menit dalam mengerjakannya. Buatlah serapi dan seindah-indahnya. Apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakannya? Enggak, Bu. Oke, aman ya Reni? Jajang aman Jajang? Siap. Semuanya sudah selesai mengerjakan. Selanjutnya Ibu minta kalian tempel mid mapping hasilnya di dinding kelas terdekat tempat dudukmu. Kemudian satu anak mempresentasikan di situ, dan yang lainnya silakan berkunjung ke kelompok lainnya untuk menyimak hasil presentasi dari kelompok yang lainnya. Kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Kita akan menyimak kelompok 1 tadi dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menerangkan tentang pengertian istihad ya. Istihad itu penut bahasa sungguh-sungguh.
kalau menurut istilahnya sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Waalaikumsalam. Semuanya sudah berkeliling ke kelompok lain dan mendapatkan penjelasan dari masing-masing kelompok yang mempresentasikan. Selanjutnya, kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing dan yang sudah berkeliling ke kelompok yang lainnya tadi memberikan informasi kepada temannya yang bertugas untuk mempresentasikan materi karena dia tadi kan nggak ikut keliling. Jadi otomatis dia tidak tahu materinya. Ayo, Jajang kamu nanya sama temenmu yang tadi keliling. Mar'an juga nanya, Reni infokan kepada teman sekelompokmu tentang materi yang kamu dapat. Sudah semua ya? Baiklah anak-anak ibu semuanya, sudah semua kita lakukan. Selanjutnya, bagaimanakah kegiatan pembelajaran hari ini dengan model project based learning yang kita lakukan? Senang, Bu. Oke, senang ya anak-anak semuanya ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita pada hari ini selesai. Pengertian ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk menetapkan suatu hukum atau perkara. Kedudukan ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kemudian hikmah menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam itu apa, Reni? Hikmahnya sebagai pedoman kita dalam bersikap, Bu, Oke, sehingga benar. tidak tersesat. Oke, benar sekali. Dengan menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketika hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka hidup kita tidak akan tersesat seperti pada saat penetapan 1 Syawal di hari raya Idul Fitri. Jangan keburu-buru. Oh, puasanya sudah genap 30 hari, kemudian besok langsung lebaran. Tidak ya anak-anak semuanya, kita tunggu ketetapan para ulama untuk memutuskan perkaranya, untuk menetapkan kapankah jatuh Syawal secara tepat. Selanjutnya anak-anak ibu semuanya, apakah pada kegiatan pembelajaran kali ini ada kendala? Nggak ada, Bu. Nggak ada, aman ya? Aman ya? Senang. Senang, oke. Baiklah anak-anak ibu semua, selanjutnya ibu akan membagikan lembar evaluasi seperti biasanya kalian kerjakan dalam waktu 3 menit ya. Ada beberapa soal, tinggal kalian silang di situ. Sudah semua mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Semua sudah mengerjakan evaluasi pada kegiatan hari ini. Anak-anak ibu semuanya, jangan lupa tetap jadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketika kalian mau menetapkan suatu keputusan dan keputusan itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sholatnya ditingkatkan, jangan sampai bolong-bolong, kerjasamanya ditingkatkan dengan kawan-kawannya. Kerjasama itu akan mempermudah dan membuat tugas atau pekerjaan kita lebih ringan dan lebih mudah. Selanjutnya anak-anak ibu semuanya, silakan dipimpin doa sebelum ibu tutup dengan salam. Ya, Bu. Oke, dipimpin doa dulu Jajang. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak hebat ibu semuanya. Jangan lupa sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian. Hati-hati di jalan, naik motornya nggak usah ngebut-ngebut supaya kalian selamat, sehat, jaga kesehatan. Dan materi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya itu beriman kepada malaikat-malaikat Allah atau menghadirkan malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa, kalian anak-anak ibu yang hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.